Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut banget ya suaranya. Pasti sama banget dengan kepribadiannya si adik cantik yang sebelah aku ini. Selembut itu. Gak apa-apa, kita harus menunjukkan yang terbaik ya kan. Yang terbaik lah pasti ya kan. Dong. Nah, kita udah ada kedatangan teman yang spesial ya kan di kehidupan aku yang baru-baru aja nih ya kan. Selama masa pandemi ini aku menemukan teman baru yang cantiknya ya sama kayak aku lah ya. Enggak deh, aku manis ya, cantik ya, beda ya. Masih aku cantik dan manis. Oh gitu, mau nih borong semuanya. Imut juga ya. Kamu juga caom lah dulu ke SMP ya. Oke, SMP ya, SMP sekarang Sekarang lebih lagi dong. Lebih kalah. Udah overdosis Cute, ya. cute. Oh gitu, cute. Oke, bagus. Oke, jadi adik yang di sebelah aku ini memang masih adik-adik aku ya kan. Memang mukanya sih nggak terlalu beda ya, karena memang aku tuh muka muda. Betul aku tua kali. Mau muntah nggak ya? Enggak sih, agak mual dikit aja. Enggak apa-apa, ini beneran cantik kok. Manis loh deh. Oh ya manis kakak ini salah. Manis. Jadi udah kena matahari ya kan, supaya lebih glowing gitu muka kita ya kan. Dan kita kali ini akan bahas yang santai aja deh. Kita punya beberapa ukuran kalau kita sudah mempunyai mental yang sehat atau belum, ya kan? Ya, kakak nggak ngenalin nama aku lah tadi. Belum ya? Belum. Maaf ya, kakak tuh takut nanti tuh mereka jadi apa ya, ngesoking ilmu nikah gitu, karena yang kita bikin story itu aja kan, teman-teman tuh pada nanyain apa IG-nya kayak gitu loh, gimana dong? Gimana itu? Oke, jadi adik bisa perkenalkan diri dulu sayang? Oh ya, kenalin nama saya Monica Sari. Kalau mau follow Instagramnya Monica Sari 97. Benar, nanti abang videografernya bakal letak IG-nya di bawah ya teman-teman. Bisa di follow ya kan, dan di follow back ya dek ya. Karena adek ini nggak sombong kok, yakin pasti di follow back, bener ya. Baik juga kok. Iya, udah dipastikan kok. Karena yang aku ajak itu pasti yang baik-baik ya kan. Kalau yang jahat itu kayak kalau sakit pasti di rumah juga sih. Iya pula iya. Ini kakak sakit tetap di sini. Sakit hati, sakit mental. Nanti kita sama lah. Tapi kita kan bicarain mental. Kok bareng gitu? Apa iya? Gimana? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa itu deh, oke? Oke deh, kita langsung masuk aja nih deh ke poin yang pertama. Apa itu? Kita tidak takut pada perubahan diri kita dan kita siap menghadapi kenyataan dan kita harus terima resikonya. Bener banget. Jadi kita tuh ya apalagi kita yang di usia yang segini itu harus siap mental untuk menghadapi perubahan ya deh ya. Baik itu dalam perubahan mungkin dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan teman atau percintaan ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa menghadapi perubahan itu, karena nggak semua deh hal itu bisa kita kendalikan gitu kan. Misalnya nih deh, kakak ini udah lama nih kan kerja di satu perusahaan. Ya. Terus karena udah lama kerja di situ, mengabdi di situ tuh kakak tuh mikirnya kakak bakal naik jabatan gitu kan. Tapi ternyata ada kejutan nih, ternyata si bos itu pengen kakak itu pindah kerjaan di tempat yang di cabang mungkin kan, di cabang yang entah di daerah di Antah sana gitu ya kan. Jadi kayak kakak itu ya harus siap gitu kan, harus siap menghadapi keadaan yang seperti itu, karena memang nggak semua hal bisa kita kendalikan, apalagi nih kita hanya manusia biasa ya kan. Ya itu tadi kan semua nggak sesuai dengan kenyataan yang kita harapi ya. Kita pasti punya harapan ya kan, cuman kalau harapan itu nggak sesuai sama dan kita ya udah, kita hanya bisa pasrah gitu ya dan terima. Bener banget, kita tuh harus ikhlas supaya mungkin nanti di kedepannya itu ada hal yang lebih baik lagi yang menanti kita gitu ya. Benar, kita ikhlas tapi bukan berarti kita pasrah. Bener banget, kita tuh harus tetap usaha ya kan dek, karena memang kalau ada usaha itu pasti ada hasilnya dek ya. Oke, apakah Anda mengerti? Mengerti. Oke, jadi kalau di poin yang pertama ini kita kayaknya udah bisa lah ya. Udah bisa lah. Bener kita ya? ngejalanin juga setiap hari kan. Bener. Kita bekerja juga. Oke, kalau kakak sih udah yakin sih. Udah yakin juga? Ya, udah berarti kita udah ada di poin pertama nih ya. Oke, kita langsung lanjut ke poin yang kedua. Apa itu, Dek?
kita harus bisa menghargai orang lain apa adanya, dan kita tuh tidak bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bener gitu. banget Ya kan? dong ya kan karena kan Iya. setiap orang itu pasti punya timing yang beda-beda ya Beda-beda, kan Dek? pastinya. Ada yang 20 tahun udah sukses ya kan, ada yang udah nikah, ada yang udah meninggal juga ya Kita kan. nggak tahu kan? Kita di mana nih Dek? Kita nggak tahu ya. Di tengah-tengah kan? Bener banget. Jadi kita itu nggak sepantasnya untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu ya Benar kan, kali Dek? itu. Karena hidup orang itu bakalan beda sama kita, gitu Benar. kan? Karena keberuntungan orang juga nggak sama sih keberuntungan sama Benar. kita. Jadi bukan berarti misalnya teman kamu di umur yang misalnya kayak di umur 22 tahun udah tamat kuliah, udah punya suami, udah nikah, punya suami yang ganteng, dan kamu masih jomblo nggak jelas gitu ya, bukan berarti kamu itu nggak laku atau memang kamu itu banyak orangnya, enggak ya, karena memang semua orang itu berbeda-beda timingnya. Jadi misalnya nih, jadi kamu tuh perlu harus Harus tetap menghargai menghargai dan jangan pernah membandingkan ya kan hidup Dek. kita itu sama orang lain. Misalnya orang udah nikah nih, aduh aku juga harus nikah gitu kan? Nggak boleh gitu ya kan. Nikah itu bukan karena dikejar usia ya kan betul. Dek, tapi karena Sama. udah waktunya, udah menemukan orang yang tepat ya kan Dek. Dan semoga adik dan kakak juga secepatnya menemukan orang yang tepat ya kan. Amin. Bener banget. Jadi itu aja ke poin yang kedua. Lanjut ke poin dia kan seneng banget ketawa-ketawa mulu. bisa. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Apa itu, Dek? Kita harus berani speak up atau kita berani berbicara gitu. Berbicara yang kita anggap penting gitu, meskipun itu hal yang nggak kita sukain juga. Oke, gitu. Berarti benar kalau misalnya kita ini ada di situasi Situasi yang kita tuh harus mengemukakan apa yang sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita Meskipun itu nanti ada potensi untuk jadi masalah gitu kan. Ya, Misalnya benar. ini kayak di kerjaan nih ya kan. Temen kita tuh nggak bagus kerjanya ya kan. Kita nih sebagai teman kerja udah bilangin nih, kamu gini dong, kamu gini. Nah, tapi dianya tuh tetap beneran tidak menghiraukan gitu kan. Nah, Ya, gitu. sementara dengan dia itu nggak beres kerjanya, kita yang jadi kena masalah juga. Dan maksudnya ini kayak kerjaan nggak selesai atau yang lainnya. Nah, Kita berani angkat bicara juga gitu. Kita ya bener, kita ngomong langsung ke SPF-nya gitu, ke atasan atasannya gitu kan. gitu. Pak maaf ya teman saya si Anu udah saya kasih tau gini ya, itu nggak masalah juga kan, Ya. karena kita udah ngasih tahu dia juga kan apa yang seharusnya dia kerjain gitu. Gimana? Bener nggak kalau Nggak benar kayak juga gitu? sih. Kalau kita kasih tahu dia nggak dengerin ya kita bagusan ke Langsung atasannya melapor aja aja kan, gitu. bener-bener. Biar dia langsung berubah juga. Bener-bener daripada nanti kerjaan kita yang nggak selesai Iya, kan, kita yang yang kepengaruh sama kerjaan kinerja lain dia yang gitu. nggak bagus. Ya benar banget itu ya contohnya. Contohnya. Seperti itu. Contohnya juga. Oke, yang Contohnya. selanjutnya apa tadi? Contohnya pekerjaan semua ya. Iya, karena untuk percintaan sepertinya merasa tersensitifkan gitu ya. Sensitif Oke, sama mungkin cinta-cinta untuk lah di ya. next kita bakal bahas cinta nih. bahas cinta, Iya. cinta nggak usah lah, Oh, makin gitu. baper lah Oh, aku gitu. bahas cinta kan. Soalnya Soalnya kakak itu memang udah lama nggak bahas cinta tuh udah lama. dalam Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya. Apa itu deh? kamu bisa konsisten dan tidak cepat berpikir untuk menyerah ketika ada potensi masalah. Bener banget Dede, pasti kan di antara kita semua pasti kita punya Masalah. ambisi ya kan, punya ambisi, kita punya keinginan nih ya kan. Nah kita pasti udah memulai merancang rencana buat mewujudkan ambisi kita itu ya kan. Nah pasti di dalam perjalanan itu pasti ada masalah ya Ada kan? masalah Nah, pastinya. bener, kebanyakan kalau kamu mentalnya itu belum kuat pasti kamu bakal kayak udah deh Udah nyerah berat gitu. amat gitu ya kan. Aku bener, aku nggak mau lagi, capek, udah deh aku cari ambisi yang lainnya aja. Itu salah ya Itu kan? salah. Kita harus berani. Menyelesaikan masalah, bener kan dek? Jangan Karena- sampai ada masalah itu kita diem aja gitu. atau kita pergi hilang entah kemana Itu ya nggak kan? nggak bagus. Bener. Karena Harus diselesaikan. iya dong, karena kalau masalah itu memang karena kamu dan ada kamu yang terlibat di situ, ya memang harus kamu juga yang menyelesaikan ya Ya kan? betul. Jangan Siapa kita lagi diam coba? aja terus menghilang. Itu namanya nggak gentle kali. Oh, iya dong. gitu. Emang ya kan? kamu emang kamu putri presiden ya kan? Ya, betul. Yang semua masalahnya diatasi gitu Sama ya. DPR gitu. Nggak mungkin kan? Ya, jadi kamu tuh harus kalau kamu tuh punya mental yang kuat, kamu harus bisa menyelesaikan menghadapi masalah. Jangan terlalu cepat undur diri. Udah deh, aku kayaknya nggak bisa lagi. Udah deh, kayaknya aku
cari ambisi yang lain aja ya ini kayaknya nggak cocok gitu kan. Iya, Sementara betul. udah kita mulai gitu kan sayang gitu ya deh. Kita tuh lebih bagus kita menyelesaikan apa yang sudah dimulai daripada memulai yang lain ya kan. Capek lah kita memulai yang baru. Capek kan Capek lah. PDKT-nya, kenalannya ya kan. Putus tiba-tiba. Aduh, udah sakit kali lah memang. Banyak waktu yang kebuang ya kan deh. Benar sisa-sisa waktu yang gak berguna. Jadi semoga kita deh bisa menghadapi masalah kita ya. Bisa Karena memang selama hidup ini kita pasti punya banyak masalah ya kan. Masalah orang itu beda-beda ya kan deh. Bisa jadi kamu tuh mikir masalah kamu tuh yang paling berat deh, padahal yang lebih berat lagi gitu. Banyak dan malah. lebih malu lagi. Susah lah. Benar sekali itu. Kepribadian. Oke, kita langsung masuk di poin yang terakhir. Yeay, nggak terasa ya sama Iya, nggak terasa kali, ya. ampun. Banget nih, kayaknya ini bisa dibikin ronde kedua boleh ya? Boleh lah, masalah apa nih yang kedua? Masalah cinta. Cinta. Baper. Oke. Dek, langsung kita poin yang terakhir. Dan poin yang terakhir adalah Kamu bisa minta maaf dan mengakuin kesalahan kamu, dan kamu bisa belajar dari pengalaman sendiri. benar banget nih Dek. Banyak nggak teman-teman adek yang udah salah tapi ngotot gitu pengen bener? Banyak Iya kan? kali. Udah salah malah kayak mencari alasan lain buat membenarkan dirinya. Iya. Iya nggak sih? Benar. Orang emang apa susahnya sih minta maaf? Padahal Kita tinggal minta maaf aja gitu. itu nggak merendahkan kita sebagai manusia, malah kita tuh punya hati yang bagus lah kalau kita bisa meminta maaf duluan ya kan Dek. Allah aja memaafkan, masa kita enggak ya kan? Bener banget. Jadi kalau kita tuh udah minta maaf sebesar apapun salah kita ke dia, kalau kita tuh udah minta maaf dan mengakui salah kita dengan tulus, pasti dia itu langsung luluh gitu hasilnya. Dan hidup kita tuh tenang kalau udah minta maaf sama orang. Benar. Kalau kita dendam terus kan kita ke bawah-bawah gitu, hidup kita nggak nyaman. Jadi kita lebih tenang hatinya ya deh ya. Tenang, cuma 2 kata, minta maaf. Bebas ya kan. Kalau nggak sanggup ketemu langsung dari WA ya kan. Bisa. Bener, tinggal ketik doang minta maaf Minta ya, maaf, aku salah, oke bisa bye banget. gitu ya kan. Itu nggak menjadikan kamu rendah gitu, dan itu bisa memperbaiki apa yang salah ya kan. Dan kamu harus bisa mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi jadi mau pernah nggak pengalaman. bikin kesalahan terus meminta maaf dan mau bikin kesalahan itu lagi, atau lebih waspada gitu dengan mau tidak melakukan kesalahan itu lagi? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih gitu. Manusia pasti semuanya pernah kayak gitu ya. Ya pernah gitu. Intinya minta maaf aja, semakin kita dendam, hidup saya tuh nggak nyaman gitu kan. Makin kepikiran ya, aku benci kali sama anak ini dan gini. Jadi dendam kan. Bener. Padahal Kalau udah minta maaf, udah tenang gitu, jiwa walaupun tenang. nggak Gitu. ada lagi beban ya Nah, kan? betul tuh. Karena kita kalau nggak minta maaf, penyesalan di akhir lagi. Dan Allah itu benci ya kan, karena Benci. apa sebagai umat muslim kita itu Saling memaafkan. maksimal itu 3 hari nggak bersapa tuh udah berdosa ya dia. Ya berdosa. Iya kan. Jadi kalau misalnya ada masalah di kehidupan kita ya kan, mungkin memang dia nih yang salah, tapi kesalahan itu bisa terjadi tuh pasti ada faktor dari diri kita juga ya kan. Nggak mungkin tiba-tiba ada asap, Ada api. ada asap tanpa Tanpa ada api. api. Pokoknya gitu lah ya kan. Wah, Jadi gitu lah pokoknya. jadi sedikit banyaknya masalah itu juga ada karena kita juga ya kan. Mungkin karena kita juga memulainya gitu. Tapi kita nggak sadar. Itulah yang nggak ada. Manusia ini kan jarang sadar. Bener Sadar sih, diri nggak susah. tahu diri ya. Betul. Enggak lah, dia yang salah, dia yang minta maaf, kayaknya apa kali gitu. Emang kalau orang minta maaf itu serendah apa sih? Kan enggak ya. Rendah kali. Bener. Kakak tuh lebih suka minta maaf dulu. Lebih bagus minta maaf sih. Daripada dendam Dan buat yang benar ya, misalnya kayak, dan buat yang merasa benar. ada di pihak yang benar, ya kamu juga jangan keluar-keluar gitu. Aku bener loh, aku nggak perlu kayak gitu ya, karena orang itu bisa nilai kok mana yang salah, mana yang bener ya kan. benar Bener. sekali. Kamu nggak perlu menjatuhkan orang lain untuk meninggikan derajat kamu, itu salah ya. Oke, itu aja ya kan Dek. Jadi kamu udah bisa apa nih? Udah bisa nilai dari poin-poin yang kita bilang tadi ya kan Dek, udah mental health belum? Mental health ya. Ya kan, udah kuat mental belum? Kalau mau udah belum? Insya Allah ada di poin-poin. Dan sambil juga belajar ya kan. juga, Pasti kita gitu. bener banget. Semuanya butuh pelajaran. Proses ya Proses juga, nggak langsung instan kayak kita buat Iya, milih dong. moni loh.
Pernah makan itu? Gak enak loh makan sama rasa. Biasa aja. Enak. Masih enakan yang banyak micinnya kali ya. Dasar gila micin. Oke, itu aja. Kita tutup deh. Ya tutup lah. Pokoknya kayak tutup ya. Tutup. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat dan kalau kalian rasa ini itu berguna untuk kalian dan bisa berguna juga bagi orang lain, jangan lupa kalian share. Dan yang paling penting bantu subscribe ya. Subscribe-nya. Apa namanya, Mau Kak? udah subscribe belum? Belum, ntar aku Emang kurang ajar gitu ya. Nanti kalau kalian Habis ini aku notif subscribe, karena ada aku ini kayaknya. Oke. Nggak apa-apa. Kita maklumi lah ya. Oke. Makasih ya Dek buat Iya, bincang sama-sama, sore Kak. ini. Oke, kita sudahi aja Dek ya. Sudahin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Kayak mental gitu. Oke. Dah.